atas kepalanya yang terikat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, di episode kali ini gua akan menceritakan sebuah cerita yang menurut gua wah, gila sih. dari lakon story yang berjudul Bus Hantu Alas Gumitir. Dimana mungkin akhir dari cerita ini bakal kalian gak duga-duga. It's a sad story. Gue juga mengucapkan terima kasih kepada lakon story yang telah mengizinkan RJ5 mengisahkan cerita ini. Sebelum gue mulai ceritanya, buat kalian yang punya pengalaman horor nyata dan ingin berkontribusi di RJ5, bisa banget kalian kirim cerita kalian lewat email ataupun DM Instagram RJL. Gue tunggu cerita-cerita horor dari kalian. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Iwan mempunyai teman kerja yang bernama Agung. Mereka berdua merantau. Walaupun tidak sampai keluar pulau, tapi jarak dari rumah ke tempat kerjanya itu sekitar 8 jam jika menggunakan angkutan darat. Karena hal itulah, makanya mereka berdua ini jarang pulang ke rumah, kecuali ada urusan yang sangat penting. Iwan akrab dengan Agung ketika dia tahu kalau si Agung ini ternyata berasal dari kota yang sama, walau berbeda daerah. Di sini, Iwan nggak tahu alamat persis dari Agung. Yang dia tahu, Agung ini adalah seorang ayah. Dia mempunyai seorang putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Agung udah hampir 5 tahun tinggal di kota ini. Dia pulang sebulan sekali setelah gajian, sekedar untuk memberikan rejeki dan juga menjenguk anaknya. Berbeda dengan Iwan, di mana dia tinggal di kota ini memang atas arahan dari orang tuanya. Karena memang orang-orang di kampung Iwan itu suka pergi merantau untuk mengadu nasib. Iwan sendiri udah hampir 3 tahun tinggal di kota ini. Meskipun dia belum mempunyai anak, dia sudah mempunyai seorang istri yang dia tinggal di rumahnya. Singkat cerita, hari itu merupakan hari yang membahagiakan bagi Iwan dan Agung. Karena memang hari itu adalah hari gajian. Jadi mereka kerja dengan semangat tidak seperti biasanya. Besok pulang, Gung? Nggak tahu nih bro. Kayaknya sih iya. Besok sorean lah. Gimana? Lu pulang juga apa enggak? Gue pulang lusa mungkin sih, Gung. Soalnya nunggu surat resign dulu. Katanya sih suratnya habis gajian ini langsung turun. Ya, habis itu gue pulang dan gak balik lagi ke sini. Iwan emang udah ngajuin pengunduran diri. Ternyata dia gak betah kerja di sini. Salah satu alasannya adalah karena tempatnya yang panas dan juga
istrinya kerap menelpon sambil menangis meminta ia cepat pulang. Sepulang kerja saat udah di kos, si Iwan ini ngelihat Agung nutup telepon dan di situ seketika wajahnya berubah jadi sedih. Ditanyalah sama Iwan, "Kenapa lu, Gung? Kok wajah lu kusut banget? Gaji lu habis dipotong lagi ya?" Enggak bro, gue mau langsung pulang habis ini. Mungkin habis Isya lah. Anak gue besok harus bayar SPP di sekolahnya. Udah nunggak lama. Tadi istriku telepon kalau besok nggak bayar juga anakku nggak mau masuk sekolah karena dia maluan. Iwan pun terkejut. Ia seolah merasakan betapa besarnya perjuangan si Agung sebagai seorang ayah. Di situ si Iwan sempat kepikiran juga, apakah dia nanti udah siap untuk menjadi orang tua atau belum. Agung langsung mempersiapkan barang-barangnya. Sekitar jam 7 malam dia berpamitan dan dia juga mengatakan kalau dia akan tinggal di rumah sekitar 3 hari. "Jangan kangen ya lu," ucap Agung sambil tertawa. Entah apa yang dipikirkan oleh si Iwan. Tiba-tiba aja dia juga langsung pengen pulang saat itu. Gung, kayaknya gue juga mau pulang deh." Loh, kenapa? Katanya mau nunggu surat resign. "Gue males juga sendiri di sini. Mending pulang aja. Nanti kalau surat udah keluar kan gue ditelepon. Baru gue balik lagi ke sini, ajak istri gue sekalian jalan-jalan." Iwan langsung beres-beres barang, tapi pas lagi berbenah, tiba-tiba aja kaleng plastik tempat biasa mereka menaruh beras pecah begitu saja. Padahal waktu itu berasnya tinggal sedikit. Entah kenapa bisa pecah dengan sendirinya. Agung pun langsung membereskan pecahan tersebut sambil terheran-heran juga. Padahal barang ini belum lama mereka beli. Anehnya lagi saat itu, bulu kuduk Iwan tiba-tiba jadi merinding dan jantungnya berdetak dengan kencang. Iwan yang merasakan keanehan pada saat itu tidak menceritakan hal ini kepada Agung karena dia takut si Agung ini nggak percaya. Jadi pada saat itu dia cuma milih buat diam. Setelah kejadian itu, sekitar pukul 8 malam, mereka berangkat menuju ke terminal. Dan setelah sampai mereka istirahat, makan-makan, hingga akhirnya bus pun datang. Suasana bus pada saat itu sangat sepi. Mungkin orangnya hanya sekitar 8 orang. Jadi memang pada saat itu sepanjang perjalanan mereka habiskan untuk beristirahat dikarenakan badan yang sudah lelah karena kerja seharian. Belum lama tidur, si Iwan tiba-tiba aja kebangun karena bisnya berhenti. Awalnya dia ngira kalau udah sampai, ternyata belum. Bus itu berhenti ternyata karena mogok, entah penyebabnya apa. Karena bosan menunggu di dalam, akhirnya si Iwan ini turun karena emang udah hampir 1 jam busnya mogok. Dan dia juga nggak tahu alasannya karena apa. Di sela-sela sedang menunggu bus diperbaiki, si Iwan ngeliat kalau si Agung ini lagi ngobrol sama kondektur, tapi nggak tahu ngobrolin apa. Dan gak lama si Agung ini jalan kembali ke arah Iwan dan di situ terlihat raut wajah yang kecewa dari Agung. Naik bus lain yuk Wan. Ini mogok lama kayaknya. Kita disuruh nunggu mau dioper ke bus lain. Supirnya lagi telepon bus lain yang ke arah sini. Gak masalah dong, kita tinggal nunggu bis datang, urusan beres. Terus kenapa wajah lu jadi jelek banget gitu? Ini kalau nunggu bus, katanya 1-2 jam. Masih jauh loh. Aku takut kalau besok sampai rumah lebih dari jam 7.
Anakku bisa-bisa nggak sekolah, Wan. Ya enggak lah, mungkin besok paling lambat jam 4 pagi juga udah sampai rumah, Gung. Ya itu kan sampai rumah elu. Kalau ke rumah gua sampai mungkin jam 5 pagi. Terus harus naik angkot lagi 1 jaman. Itu pun kalau nggak banyak berhenti ngetem. Dan ini kita juga belum tahu, Wan, busnya kapan datangnya. Ya udah, terus gimana? Agung pun seketika menuju ke arah kondektur. Terlihat mereka berdua sedang berbincang. Dan gak lama si Agung masuk ke dalam bis dan juga akhirnya menurunkan tas mereka berdua. Akhirnya mereka berdua berjalan kaki kurang lebih sekitar 30 menit untuk mencari bus lain. Apapun itu, yang penting busnya satu arah ke kota mereka. Waktu itu sekitar tengah malam. Mereka berada di jalanan yang sepi jauh dari pemukiman. Mereka berharap segera menemukan bus yang searah dengan tujuan mereka. Selang beberapa lama, tiba-tiba aja dari kejauhan terlihat ada sorot lampu yang menyala. Dan ternyata itu berasal dari sebuah bus. Sontak si Iwan langsung maju mendekat ke arah jalan sambil melambaikan tangan. Berharap agar sang supir dapat melihat kalau mereka ini adalah calon penumpang. Bus pun berhenti sekitar 40 meter kebablasan. Karena mungkin gak lihat si Agung sama Iwan dari jauh, pikir Iwan saat itu. Mereka pun berlari ke arah bus tersebut dan di sini Agung terlihat sangat bersemangat, mungkin karena telah mendapatkan bus yang dia mau. Ketika berlari, si Iwan ini merasakan apa yang dia rasakan saat di kos tadi. Jantungnya tiba-tiba berdetak dengan cepat dan juga ubun-ubunnya terasa dingin. Semakin mendekati bus, Iwan ini perasaannya makin gak karuan, bulu kuduknya juga makin merinding. Dia ngerasa kalau ada yang salah dengan bus ini. Di mana bus ini tidak sebesar bus patas pada umumnya. Bus ini terlihat lebih tua dan berukuran lebih kecil dengan warna yang sudah pudar. Ditambah tulisan stiker bus yang sudah terkelupas, membuat Iwan tidak bisa melihat nama bus apa yang mereka tumpangi. Ketika masuk, Iwan melihat sang supir tetap menghadap ke depan tanpa menghiraukan kedatangannya. Dan Iwan juga melihat ada sebatang rokok di tangan sang supir. Iwan berjalan pelan, mencoba mencari tempat duduk Agung yang memang sudah naik duluan. Karena minim cahaya, penglihatan Iwan sangat terbatas. Jadi dia cuma bisa melihat beberapa penumpang saja. Ada yang lagi tertidur pulas, ada yang memakai baju warna hitam, coklat, dan juga putih. Tapi pada saat itu, semua penumpang tampak tidak menghiraukan kedatangan dari Iwan. Tiba-tiba aja pandangan Iwan teralihkan. Agus terlihat lagi melambaikan tangan, memberitahu di mana dia duduk. Karena Agung yang sampai duluan, dia duduk di samping kaca dan si Iwan duduk di tengah. Karena emang busnya kecil, jadi tiap baris itu hanya berisi 2 kursi. Jadi waktu itu, Iwan bisa melihat langsung ke arah depan, meski dia duduk di belakang. Ketika Iwan duduk di kursinya, tiba-tiba aja, hawa yang tadinya dingin berubah seketika menjadi panas. Dan tentunya, membuat siapapun yang duduk di sana merasa tidak nyaman. Gung, ini bus mau kemana lu udah nanya? Udah, tadi katanya ini langsung ke kota kita, gak pakai berhenti-berhenti lagi, Wan. Aku kok gak pernah lihat bus kayak gini yo, Gung. Udah, gak apa-apa, yang penting kita sampai rumah. Saya juga udah ngomong kok kalau lu turun di depan masjid yang biasanya. Rumah Iwan memang tidak terlalu jauh dari jalan. Makanya ia agak heran ketika menaiki bus ini, karena memang ia belum pernah lihat sebelumnya. Dalam perjalanan, Agung memilih untuk tidur, sementara Iwan tidak tidur dikarenakan ia merasakan hal yang aneh.
Suasana bus pada saat itu sangat sunyi, bahkan tidak ada suara sedikit pun dari arah luar. Dan sekitar 2 jam, akhirnya bus pun berhenti ingin menurunkan penumpang. Tapi yang anehnya adalah tidak ada jalan dan juga rumah di sekitar tempat bus menurunkan penumpang. Karena penasaran, Iwan coba berdiri untuk memastikannya. Dan ternyata benar, tidak ada rumah maupun bangunan di sekitar sini. Yang terlihat hanyalah hutan. Iwan kembali duduk dan coba menenangkan diri. Dia berdoa dan mengambil sebuah tasbih untuk berzikir. Di situ, ia meminta perlindungan kepada Tuhan. Tak lama kemudian, Iwan melihat ada beberapa penumpang yang terlihat aneh dari belakang. Mereka hanya berjarak sekitar 2 kursi dan memakai baju putih. Iwan sangat yakin kalau itu adalah sosok pocong. Iwan yakin banget kalau itu pocong karena dia lihat kain di atas kepalanya yang terikat. Walau memang dia tidak bisa melihat badannya yang tertutup kursi. Di situ juga terlihat baju putihnya yang sangat kusam dan juga sisa-sisa tanah yang menempel di tubuhnya. Hal itu cukup membuat Iwan menjadi takut dan langsung membangunkan Agung. "Gung, Lu kenapa, Wan? Aneh banget. Nahan kencing apa gimana lu? ini ada yang aneh, Gung, sama bus ini. Tadi gue lihat pocong duduk di depan." Hah? Mana? Gak ada. Alah, udah lu tidur aja. Lu itu capek, jadi berhalusinasi. Mending yaudah, ayo kita tidur aja. Jangan ngacoan. Sialnya, sosok pocong itu menghilang ketika Agung bangun. Jadi Iwan tidak bisa membuktikan kepada Agung. Dan gak lama, Agung pun kembali melanjutkan tidurnya. Setelah dia melihat sosok pocong itu, gak lama Iwan ini nyium bau bangke yang nyengat banget. Karena dia keganggu sama bau itu, dia coba-coba cari dari mana bau itu berasal. Dan ternyata baunya itu berasal dari belakang tempat dia duduk. Karena si Iwan penasaran, akhirnya ia nengok tuh ke belakang. Dan ternyata dia melihat ada sosok wanita mengenakan baju putih dengan rambut panjang. Dan di situ dia kebingungan, dari mana nih wanita kok bisa ada? Padahal dari awal dia duduk di bus tersebut, gak ada sosok wanita itu. Karena emang si Iwan masih penasaran, lagi-lagi ia noleh ke belakang. Dan ternyata sekarang sosok wanita itu udah gak ada. Di situ Iwan cuma bisa pasrah. Dia cuma bisa berdoa dan berzikir aja dengan apa yang ia alami sekarang. Di situ si Iwan juga mikir gimana caranya dia bisa keluar dari bus ini. Pokoknya ketika nanti ketemu rumah ataupun suatu bangunan yang terang, dia bakal paksa si Agung juga buat turun, pikirnya saat itu. Jadi memang sesekali bus ini berhenti, entah untuk menaikkan penumpang atau menurunkan penumpang. Karena emang suasananya sepi, gak ada sama sekali suara orang yang naik maupun turun dari bus ini. Iwan juga gak berani pergi ke depan karena dia udah ngerasa hal-hal yang aneh. Dan di situ dia juga berpikir kalau dia ini sudah berpindah alam. Gak lama kemudian, bus tiba-tiba aja berhenti. Seolah-olah ada penumpang yang ingin naik. Dan ternyata memang benar. Iwan kali ini melihat ada seorang perempuan paruh baya, berpakaian coklat tua dan mengenakan rok warna hitam. Perempuan itu berjalan ke arah Iwan dan duduk di baris yang sama tapi di sisi lain bus. Karena gelap, Iwan ini gak bisa lihat jelas wajah dari perempuan itu. Tapi di situ dia pengen nanya sama itu perempuan.
dan juga sekaligus mastiin kalau memang itu benar-benar manusia atau bukan. Tapi Iwan langsung terkejut ketika melihat wajah dari perempuan itu. Wajahnya hancur seperti habis kecelakaan. Saat itu juga si Iwan tuh langsung kaget dan berdiri lihat sekitar. Ternyata emang juga nggak ada jalan raya. Dia langsung bangunin si Agung, tapi si Agung ini masih bersikeras nolak buat diajak turun. Dan dia juga tetap bilang kalau Iwan ini cuman halusinasi aja. Tapi si Iwan ini masih maksa mati-matian supaya Agung ini mau ikut turun sama dia. Hingga akhirnya Iwan merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mereka turun. Gung, lu harus percaya sama gua. Ini besetan. Kita lagi dibawa ke alam lain. Sadar, Gung. Lu boleh hajar gua kalau gua bohong. Yang penting sekarang kita turun dulu. Ini jam berapa? Wedus, lu kok malah nanyain jam? Sekarang jam 4 pagi. Ini kesempatan terakhir kita, Gung. Firasatku setelah ini, bus ini sudah tidak berhenti lagi. Lu turun aja. Aku nggak mau. Nanti kalau aku turun, aku bisa terlambat sampai rumah. Anakku jadi nggak sekolah karena belum bayar SPP-1. Agung hanya tersenyum kepada Iwan. Iwan pun langsung berjalan ke depan meninggalkan Agung. Di situ Iwan masih tidak habis pikir. Kenapa Agung tidak mau turun ikut dengannya? Iwan berjalan keluar sambil terus berzikir. Dan dia pun tidak berani sama sekali melihat wajah siapapun yang ada di sana. Dan ketika dia berhasil turun, dia sangat terkejut. Karena ternyata dia berada di tengah-tengah hutan jalan setapak. Iwan terus berlari hingga dia mendengar suara azan subuh. Dia terus mencari berharap menemukan masjid terdekat, tetapi tidak juga ketemu. Singkat cerita, akhirnya si Iwan ini sampai di pinggir jalan dan gak lama ada truk yang lewat dan dia pun dipersilahkan untuk menumpang truk tersebut. Setelah di dalam truk, dia baru sadar kalau ternyata mereka itu berada di Alas Kumitir, sebuah jalanan hutan di Jawa Timur yang memang cukup terkenal angker. Paginya, Iwan sampai ke rumah dengan keadaan selamat. Di situ pun ia menceritakan kejadian semalam kepada keluarganya. Dan mereka pun meyakini kalau itu memang bus hantu. Keesokan harinya, karena Iwan masih penasaran, dia coba mencari tahu di mana alamat dari si Agung. Awalnya sempat kesusahan hingga akhirnya dia pun berhasil menemukan alamat Agung. Ternyata jarak dari rumah Agung ke rumahnya itu sekitar 2 jam. Akhirnya di hari ketiga, Iwan bersama keluarganya pergi ke rumah Agung untuk memastikan keadaannya. Sekitar jam 3 sore, akhirnya mereka pun sampai di kediaman Agung. Dan betapa terkejutnya Iwan. Ternyata Agung sudah meninggal tadi pagi dan sudah dimakamkan. Mereka pun melanjutkan takziah dalam keadaan masih kaget dan sangat kehilangan. Lalu kemudian Iwan coba memberanikan diri untuk ngobrol dengan salah satu saudara Agung. Karena pada saat itu istri Agung masih sangat syok dan juga menangis tiada henti. Mendengar penuturan saudara Agung, disebutkan kalau Agung ini meninggal secara mendadak karena memang tidak pernah merasakan sakit apapun. Pagi itu waktu dia pulang, dia bilang sudah tidak lama lagi dan meminta maaf. Seolah-olah dia sudah mengetahui kalau mau meninggal. Setelah itu, Iwan langsung kembali ke rumah dan terus-terusan memikirkan Agung. Karena memang mereka biasa hidup bersama, tinggal satu kos.
Iwan masih tidak percaya sahabatnya Agung kini telah tiada. Mengapa Agung tidak mau turun ketika Iwan mengajaknya kemarin? Mungkin hanya Agung dan Sang Pencipta semestalah yang tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali dari lakon story, di mana berujung dengan meninggalnya Agung. Tapi sebenarnya kalau menurut gua, cerita ini tuh kayak masih banyak menyimpan misteri dan juga pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Seperti, mengapa Agung ini bersikeras pengen ngasih uang SPP anaknya di pagi itu juga? Kenapa gak istrinya minjem uang aja dulu? Atau mungkin ditransfer aja uangnya? Dan juga apa alasan Agung kenapa tidak mau diajak turun pada saat itu oleh Iwan? Padahal Iwan sudah memaksa-maksa dia. Well, itu masih menjadi misteri buat gua, walaupun sebenarnya udah ada beberapa hal yang dibahas di channel YouTube Lakon Story. Semoga aja amal ibadah Agung dapat diterima di sisinya. Dan juga gue mengucapkan terima kasih kepada Lakon Story yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Jangan pernah lupa baca doa ketika ingin pergi. Walaupun kadang memang terdengar sepele, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta share video-video RJ5. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao!